Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita akan bertemu secara online dalam mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Oke, saya harap semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan dasar ilmu kesehatan masyarakat. Oke, pada pertemuan kali ini dalam modul 9 saya akan membahas mengenai prinsip ilmu sosial dan perilaku serta kesehatan masyarakat tentunya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan mempersiapkan alat tulis yang perlu dicatat dan yang perlu untuk di-note sehingga apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan secara online ini dapat disimpan ilmunya dengan baik, walaupun kita tahu untuk mengandalkan ingatan tidak sepenuhnya kita bisa mengingat seluruhnya yang disampaikan. Baik, kita mulai. Ada sebuah istilah namanya health education atau pendidikan kesehatan. Apa itu? Apa bedanya dengan komunikasi kesehatan? Ya, mungkin kita lebih familiar juga dengan istilah komunikasi kesehatan. Ya, jadi komunikasi kesehatan ini sangat efektif dalam mempengaruhi perilaku karena didasarkan pada psikologi sosial. Kemudian pendidikan kesehatan, ada komunikasi massa dan pemasaran untuk mengembangkan dan menyampaikan promosi kesehatan. Jadi di dalam sebuah health education atau pendidikan kesehatan, di dalamnya terdapat komunikasi kesehatan untuk menyampaikan sebuah promosi kesehatan. Ya, berikut prinsip-prinsip pendidikan kesehatan. Health education is a teaching process through which information is disseminated so that people can acquire knowledge on health. They will then change their attitude, behavior in a manner, and adopt a lifestyle conducive to health so as to enhance their quality of living, to achieve physical and mental well-being. The audience of health education can be anybody, no matter the healthy or disease-stricken. Anyone in a position of accurate health knowledge and a proactive attitude can also educate, influence, and help others. So, ini adalah prinsip-prinsip pendidikan kesehatan. Ya, saya sengaja memberikan istilah asing pada poin prinsip-prinsip pendidikan kesehatan, yang mana poin dalam slide ini merupakan sebuah tugas perdana untuk mahasiswa semua mencari apa sih prinsip-prinsip pendidikan kesehatan yang dimaksudkan dalam istilah asing ini. Jadi tugas pertama Anda silahkan dijawab di slide ke-6 pada modul 9 untuk menjawab inti atau makna dari kalimat penjelasan yang berwarna pink ini yang menjawab prinsip-prinsip pendidikan kesehatan. Silahkan berikan nama, NIM Anda masing-masing, kemudian jawaban Anda atas prinsip-prinsip pendidikan kesehatan berdasarkan penjelasan yang ada, yang sudah saya berikan ini ya. Oke, Anda sudah memiliki satu tugas, mohon dicatat, diingat, dan dikerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian, health education and promotion. Jadi, pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan itu sangat saling keterkaitannya, sangat memiliki hubungan yang erat. Di dalam pendidikan kesehatan, pasti terdapat promosi kesehatan. Untuk mempromosikan kesehatan, salah satu strateginya pun bisa melalui sebuah pendidikan kesehatan. Jadi, ini merupakan proses belajar dalam pendidikan kesehatan. Maka apa disebut proses belajar? Karena dari sini kita bisa menilai melalui sebuah instrumen yang dinamakan ada namanya pretest dan posttest. Apa itu pretest? Apa itu posttest? Jadi biasanya di dalam sebuah kegiatan pendidikan kesehatan, seorang promotor atau seorang pemateri yang memberikan
sebuah pendidikan kesehatan dalam promosi kesehatan menyediakan yang namanya pretest dan posttest. Ini biasanya disediakan dalam bentuk langsung, tanya jawab langsung terkait materi pendidikan kesehatan yang diberikan sebelum maupun sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Bisa bertanya secara langsung kepada audiens, kepada peserta, atau bisa juga diberikan dalam bentuk soal atau pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam sebuah atau selembar kertas seperti layaknya ujian. Mungkin terdapat 1 sampai 10 pertanyaan terkait materi pendidikan kesehatan dalam promosi kesehatan yang akan disampaikan. Nah, ini diberikan sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan itu diberikan. Itu merupakan penilaian untuk proses belajar bagi peserta. Mengapa kita bisa menilai proses belajar dalam sebuah instrumen pretest dan posttest? Karena dalam sebuah instrumen ini kita dapat mengukur perkembangan pengetahuan mengenai pendidikan kesehatan yang kita berikan kepada peserta sebelum maupun sesudah kita berikan pendidikan kesehatan. Misalnya yang sebelumnya kita berikan melalui selembaran yang berisi pertanyaan terkait materi pendidikan kesehatan yang akan kita berikan, kita kumpulkan ternyata setelah kita analisis, oh rata-rata misalnya dari 10 pertanyaan, poinnya 100 misalnya ya. Misalnya peserta menjawab seluruhnya benar, artinya akan mendapatkan poin 100. Misalnya sebelum diberikan pendidikan kesehatan, total skor yang diraih peserta dengan rata-rata misalnya menjawab benar 70 atau rata-rata mendapat skor 70. Artinya pengetahuan peserta terkait materi pendidikan kesehatan yang belum kita berikan ini sudah memiliki poin rata-rata 70% mengetahui. Kemudian kita berikan pendidikan kesehatan. Kemudian jika sudah selesai, kita bagikan lagi post-testnya setelah itu. Kemudian kita analisis lagi, kita ukur apakah tetap 70 skornya rata-ratanya atau meningkat atau malah terjadi penurunan setelah kita berikan pendidikan kesehatan. Misalnya meningkat, oh artinya ada pengaruh atau pendidikan kesehatan yang kita berikan kepada peserta ini mampu meningkatkan pengetahuan peserta terkait pendidikan atau tema pendidikan kesehatan yang kita berikan pada saat itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor tipis lainnya yang dapat mempengaruhi peningkatan, penurunan, atau perkembangan yang tetap berada di tempat terkait pendidikan kesehatan yang kita berikan. Namun secara signifikan sudah bisa kita nilai dari pretest posttest ini. Baik. Selanjutnya, metode pendidikan kesehatan. Oke. Metode pendidikan kesehatan ini bisa terdiri dari 2 macam. Ada dari perorangan ke perorangan atau individual, face to face, bisa juga dari perorangan atau narasumber atau pemateri atau orang yang memberikan pendidikan kesehatan kepada sebuah kelompok besar. Ini biasanya yang kita lakukan adalah kepada kelompok besar ya, walaupun tidak jarang juga kita melakukannya secara individual. Ini dalam keadaan tertentu biasanya. Biasanya seorang ahli kesehatan masyarakat berbicara di depan masyarakat atau sebuah kelompok untuk memberikan pendidikan kesehatan. Jadi bisa secara individual, bisa juga secara kelompok. Bagaimana? Apa perbedaannya metode pendidikan kesehatan? Misalnya kita berhadapan dengan individu atau dengan kelompok, tentu berbeda. Cara penyampaian, intonasi suara, jika kita hanya berbicara dengan satu orang atau hanya kita berdua dengan orang tersebut di sebuah ruangan, tentunya tidak perlu sangat keras atau menggunakan mikrofon ya. Nah, beda halnya dengan sebuah kelompok, misalnya yang kita hadapi 50 orang di sebuah ruangan yang lumayan besar, hanya kita seorang pematerinya, tentunya mungkin kita memerlukan sebuah alat pengeras suara, walaupun misalnya kita sudah memiliki suara yang nyaring, tapi lebih baik didukung oleh sarana atau prasarana yang dapat meningkatkan perhatian kelompok atau masyarakat maupun audiens yang menjadi lawan sasaran kita untuk memperhatikan dan mendengarkan pendidikan kesehatan yang kita berikan, seperti itu.
Oke, ini adalah slide terakhir yang mohon maaf di dalam open learning informasinya tidak dapat terbuka ya. Nah, ini Anda bisa menyaksikan bersama-sama. Ini slide terakhir dalam modul 9, temanya tentang media pendidikan kesehatan. Jadi, saya rasa seluruh mahasiswa saat ini sebagian besar pernah mendapatkan pendidikan kesehatan. Jadi, di dalam sebuah pendidikan kesehatan pun kita biasanya menggunakan media ya. Jadi, media promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan ini adalah sebuah alat bantu untuk penyampaian informasi, memperlancar komunikasi, dan meningkatkan perluasan informasi. Jadi, merupakan sebuah alat bantu ya. Semuanya terkait dengan bagaimana atau apa sebuah kiat-kiat agar informasi yang kita berikan, pendidikan kesehatan yang kita berikan, komunikasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik dan benar oleh audiens atau peserta kita. Kemudian jenis media. Media ini jenisnya sangat banyak sekali, ada benda asli, ada benda tiruan, ada gambar atau media, grafis ini seperti poster, leaflet, gambar karikatur, lukisan, flip chart, gambar alat optik, foto, slide, atau film. Jadi berbagai macam media yang bisa kita berikan atau kita gunakan saat melakukan atau mengadakan kegiatan pendidikan kesehatan. Jadi adanya media ini sangat membantu untuk mempermudah kita menyampaikan sebuah informasi, karena kadang jika kita membayangkan suatu benda, misalnya kita memberikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana caranya mencegah atau cara untuk menjaga kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita. Nah, biasanya sasarannya misalnya siswa-siswi SMP atau SMA. Tentu mereka sudah familiar atau kadang tabu dengan hal ini. Kita bisa bantu, kita bisa membuat pendidikan kesehatan kita lebih menarik dengan bantuan foto, slide, maupun film pendek yang menggambarkan organ reproduksi wanita dan pria seperti apa, bagaimana cara menjaga kesehatannya, dan bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat dari ketidakbersihan perawatan kesehatan reproduksi pada wanita maupun pada pria seperti itu, sehingga audiens atau peserta maupun siswa yang mendengarkan tentang pendidikan kesehatan reproduksi pada pria dan wanita pun tidak hanya membayangkan, karena terkadang kita bisa membayangkan hal yang berbeda antara siswa satu dan siswa lainnya. Namun jika kita berikan media seperti foto atau film pendek, ini adalah organ reproduksi wanita, ini organ reproduksi lelaki, bagian dalam, internal maupun eksternalnya, sehingga semuanya satu persepsi yang benar dan tidak membayangkan segala sesuatu yang memang tidak perlu dibayangkan seperti itu, karena terkadang kita harus menyediakan media tentunya pada tema-tema atau pada materi-materi pendidikan kesehatan yang sifatnya sangat sensitif seperti itu, sehingga dapat diterima dengan baik dan benar. Pun perhatian siswa kepada pemateri atau ahli kesmas tentunya pasti lebih intens dibandingkan hanya memberikan materi, kemudian mengajak siswa untuk hanya membayangkan apa yang disampaikan itu kurang dapat ditangkap secara menyeluruh materinya oleh peserta atau oleh siswa. Oke, demikian pertemuan kita pada modul 9 kali ini tentang pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku dalam kesehatan masyarakat. Jangan lupa tadi tugas perdana Anda untuk memberikan penjelasan terkait prinsip-prinsip pendidikan kesehatan dalam tulisan yang berwarna pink ini. Mohon bukan ditranslatekan ya. Jadi Anda bisa memberikan penjelasan Anda atas pemahaman Anda dalam istilah asing ini yang sudah Anda pahami dalam bahasa Indonesia, kemudian berikan jawaban Anda untuk prinsip-prinsip pendidikan kesehatan based on this slide. Di slide ke-6
pada modul 9 dalam mata kuliah dasar IKM Open Learning kita bersama. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga semuanya tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan. Semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka seperti biasa dan kita bisa bertemu bersama-sama, belajar bersama-sama dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita untuk kesehatan masyarakat lebih tinggi lagi. Atas perhatian dan jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dikoreksi, bisa berikan komentar Anda dalam modul 9 di Open Learning mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ibu Nida Amalia, mohon undur diri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.